sudah memiliki informasi bahwa yang bersangkutan akan ditugaskan kemana gitu. Nah, kalau di dalam negeri tentu saja paling banyak seorang diplomat itu bertugas di Kementerian Luar Negeri. Kemudian kita juga memiliki perwakilan tetap Republik Indonesia untuk ASEAN yang letaknya itu di Jalan Sisingamangaraja letaknya itu sama dengan Pusdifat Kemlu. Nah, perwakilan tetap RI untuk ASEAN itu tugasnya adalah melakukan negosiasi terkait hal-hal yang berkaitan dengan ASEAN. Mungkin rekan-rekan sudah tahu ya, Indonesia itu adalah tuan rumah Sekretariat ASEAN dan setiap hari juga bersidang. Saya kebetulan pernah juga bertugas di PTRI ASEAN dan tugasnya setiap hari tidak di kantor tapi bersidang di Sekretariat ASEAN. Nah, seorang diplomat juga bisa ditempatkan di kementerian atau lembaga lainnya. Sebagai contoh, kami memiliki beberapa diplomat yang bertugas di Kemenko Polhukam misalnya, atau di Kemenko Marves. Bahkan kalau tidak salah ada satu diplomat kami yang saat ini sedang bertugas di DPR RI, di sekretariat ketua DPR. Nah, sementara kalau penugasan di perwakilan luar negeri itu, kami memiliki beberapa jenis perwakilan, itu jumlahnya kalau tidak salah sekitar 135 sekarang. Kita memiliki perwakilan multilateral, yaitu perwakilan tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York dan Jenewa. Kemudian Indonesia juga memiliki banyak perwakilan bilateral yang terdiri dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal, dan Konsulat Republik Indonesia. Mungkin pasti teman-teman akan menanyakan bedanya apa sih KBRI sama KJRI dan KRI. Nah, bedanya kalau KBRI yang namanya Kedutaan Besar Republik Indonesia itu pasti letaknya di ibu kota negara, di ibu kota negara tersebut. Dan KBRI itu memiliki semua jenis fungsi atau bidang, termasuk ada bidang politik, ekonomi, tapi terutama adalah bidang politik. Di perwakilan yang bukan KBRI, yaitu KJRI dan KRI, itu tidak ada bidang politik. Jadi kerjasama bidang politik hanya dilakukan dari perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia, bukan di KJRI atau KRI. Nah, diplomat RI juga bisa ditugaskan di international organizations, misalnya di PBB atau di IORA atau di ASEAN Secretariat. Saat ini juga salah satu Deputy Secretary General ASEAN Secretariat berasal dari Indonesia. Kemudian Direktur IORA juga, Sekretariat IORA itu Sekretaris Jenderalnya adalah orang Indonesia. Itu penugasan dari Kementerian Luar Negeri dan yang bersangkutan memang harus berstatus diplomat. Nah, dan sama juga di luar negeri, apabila kita sudah bertugas selama 3,5 tahun sampai 4 tahun, maka artinya itu adalah kita melakukan rotasi lagi kembali ke dalam negeri. Jadi gitu, kalau diplomat, seorang diplomat itu kehidupannya 3,5 tahun sampai 4 tahun itu pasti pindah tempat. Jadi itu mungkin salah satu hal yang harus dipikirkan oleh teman-teman yang berkeinginan menjadi diplomat. Nah, ini kalau kita sedang berada di luar negeri, bidang tanggung jawab apa saja sih yang harus kita lakukan? Nah, secara umum ada 5 bidang pekerjaan yang dilakukan oleh KBRI, KJRI, atau KRI kita di luar negeri. Yang pertama di bidang politik tentu saja. Nah, ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, bidang politik ini hanya dilakukan dari KBRI, dari dutaan besar di ibu kota negara yang bersangkutan. Nah, KBRI ini, bidang politik ini tanggung jawabnya harus maintain hubungan bilateral secara umum. Jadi dia harus menjaga hubungan baik dengan negara setempat dan biasanya juga bertanggung jawab apabila ada pertemuan-pertemuan tingkat tinggi, misalnya kunjungan presiden atau kunjungan level menteri ke negara setempat. Nah, yang kedua bidang yang juga tidak kalah penting adalah protokol dan konsuler. Ini kebetulan saya di dalam negeri juga bertanggung jawab di bidang ini. Protokol dan konsuler itu merupakan apa ya? Seperti bidang umum, kan semua dikerjakan. Karena dari layanan notarial, imigrasi, perlindungan WNI, Dukcapil, sampai ngangkut koper di airport juga dikerjakan oleh bidang protokol dan konsuler. Dan bidang protokol konsuler ini biasanya diplomat-diplomat muda yang bertanggung jawab.
karena fisiknya harus kuat gitu. Yang ketiga ini bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini tanggung jawabnya lebih ke TTI ya, trade, tourism, dan investment. Jadi kerjanya itu buat membuat semacam business matching, membuat pameran-pameran ekonomi semacam itu. Nah, kemudian bidang fungsi yang keempat adalah sosial budaya. Ini juga sangat menarik. Kalau misalnya rekan-rekan pernah ada yang datang ke luar negeri, ke KBRI, terus ada pameran budaya, seni budaya, tari-tarian. Nah, ini adalah bidang atau fungsi sosbud yang bertanggung jawab. Yang terakhir adalah bidang fungsi kekanseleraian. Kanselerai ini, bahasa Inggrisnya adalah chancery ya. Ini adalah terkait dengan keuangan, kemudian kepegawaian. Intinya adalah isu-isu manajemen internal KBRI atau KRI atau KJRI. Nah, satu hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah seorang diplomat RI itu tidak bisa menjadi spesialis. Jadi apabila misalnya ada seorang diplomat yang dia adalah sarjana hukum. Nah, dia itu meskipun sarjana hukum itu lebih dekat kaitannya dengan protokol dan konsuler, tapi dia harus bisa melakukan pekerjaan lainnya. Dia harus bisa melakukan kerja politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga harus bisa manajerial. Jadi biasanya seorang diplomat RI pada saat penempatan itu akan diputar, dirotasi gitu. Supaya apa? Supaya diplomat tersebut bisa melakukan semua jenis pekerjaan yang ada di perwakilan RI luar negeri. Nah, ini mungkin slide terakhir ya. Jadi siapa saja sih yang bisa menjadi diplomat RI itu? Nah, tadi sudah kami sampaikan ya, kalau diplomat RI itu pada hakikatnya adalah PNS. Jadi karena diplomat RI itu adalah PNS, maka yang bisa menjadi diplomat adalah semua WNI yang memenuhi syarat untuk menjadi PNS sesuai ketentuan dari Kementerian PAN RI dan BKN. Jadi nanti persyaratan-persyaratannya akan ditentukan oleh Kemenpan RI dan BKN. Tapi melihat nature pekerjaannya untuk menjadi diplomat itu, kita sehari-hari bekerja dengan orang asing ya, tentu saja ada persyaratan tambahan, yaitu harus memiliki kemampuan berbahasa asing yang baik. Nah, kemampuan berbahasa asing ini juga menjadi salah satu syarat utama. Nanti kalau tidak salah, TOEFL-nya untuk tahun ini ditentukan 550. Tapi saya tidak tahu apakah tahun depan apakah akan ditambah menjadi 575 atau justru diturunkan. Tapi standarnya sih kalau tidak salah 550. Dari tahun ke tahun TOEFL-nya selalu sama 550. Terus dari jurusan apa saja yang bisa apply? Nah, itu banyak lowongan ya, tapi biasanya paling banyak itu dari FISIP dan dari Fakultas Hukum. Terus kemudian tentu saja ada dari Fakultas Ekonomi, Fikom, dan Fakultas Sastra. Di Fakultas Sastra juga yang kami rekrut adalah bahasa-bahasa yang digunakan di PBB, yaitu Inggris, Arab, Prancis, Jerman, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam rekrutmen 2 atau 3 tahun terakhir juga kami membuka untuk jurusan teknik dan komputer, karena kami melihat ada kebutuhan dalam penyelenggaraan diplomasi itu perlu ada orang-orang yang memiliki kecakapan dan keahlian dalam bidang-bidang teknik tertentu. Jadi dari tahun ke tahun itu kriterianya bisa saja berubah. Tapi kalau rekan-rekan kalau tidak salah tadi kata Bapak moderator banyak dari ahli bahasa Pak ya. Ini jelas salah satu bidang yang memang kami cari menjadi diplomat. Mungkin itu Pak, Bapak moderator dan Pak Insan, paparan singkat dari kami. Untuk selanjutnya mungkin tanya jawab kami serahkan kepada Bapak on how to proceed. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Oki Anwar. Jadi teman-teman semua ini udah ada gambaran tentang seorang diplomat, bagaimana jadi seorang diplomat dan bagaimana kehidupan sebagai seorang diplomat. Jadi saya berharap sih kalau teman-teman pengen jadi diplomat nih ya, harus banyak nanya nih berarti. Kira-kira jadi diplomat itu apa saja sih yang perlu diperhatikan gitu. Saya buka sesi pertanyaan pertama-tama 3 orang dulu ya. 3 orang dulu bisa lewat raise hand. Oke.
Yang resen dari Aji, Bagas, sama siapa lagi nih? Sebentar. Aji, Bagas, dan oh nih kita 3 orang dulu ya. Yang di paling atas dulu nih. Aji, Bagas, sama Liza dulu. Silakan unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Kayak nggak bisa deh Pak. Harusnya dari sini. Kebetulan Aji ada di ruangan jadi sini aja ya. Oke. Aji. Selamat siang Pak Oki. Saya izin bertanya nih Pak. Menjadi diplomat itu tantangannya seperti apa sih Pak? Maksudnya seperti ini. Apabila terdapat masalah antar dua negara, misalnya anggaplah seperti nanti misalnya kita ditempatkannya di Palestina seperti itu untuk Palestina. Lalu terdapat sebuah konflik misalnya yang membutuhkan Palestina itu membutuhkan uluran tangan dari Indonesia. Lalu kita kan Indonesia ini memang secara jelas mendukung bahasanya kemerdekaan Palestina seperti itu. Namun kita juga tidak lupa bahwasanya kita menganut gerakan non-blok ya. Kita kan tidak memihak dan kita itu bahasanya juga kita pun banyaklah hal-hal yang kita tuh menjalin kerjasama bersama Amerika ataupun bahkan Inggris. Seperti contohnya Garuda Shield itu merupakan salah satu bidang kerjasama antara Indonesia dengan USA yang dimana dalam bidangnya itu bidang TNI seperti itu untuk tujuannya untuk TNI seperti itu. Nah itu bagaimana Pak Yuniar Pak Yanuar maaf untuk menghadapi hal seperti itu, meresponnya gitu seperti itu. Terima kasih banyak. Perkenalan. Oh iya, perkenalkan nama saya Haji Farhan Ramadan. Saya dari Hubungan Internasional Universitas Pajajaran dan juga saya di unit BKSAP. Terima kasih. Ya, makasih. Berhukum ya, sama. Ini. Oke, kita tampung dulu ya, atau mau langsung dijawab Pak? Oke, tampung dulu Pak 3. moderator. Ya, 3 dulu ya. Setelah Aji, Bagas, langsung di sini juga. Oke, ayo ke depan guys. Oke, halo Bapak, Kenalan dulu. terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan nama saya Dewa Putu Bagastia Dharma, bisa dipanggil Bagastia. Um, saya dari Universitas Udayana, Hubungan Internasional, sekarang di KSB, Kerjasama Bilateral di BKSAP. Kalau saya mengartikannya, pekerjaan yang Bapak lakukan itu kalau bisa dibilang utamanya adalah pasti melaksanakan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang berada di negara yang terkait gitu. Misalkan kalau jadi diplomat di luar negeri atau membawa kepentingan intinya kepentingan utamanya adalah kepentingan negara Indonesia gitu. Nah, satu hal yang saya kadang lihat itu adalah kalau misalkan terdapat masalah yang dilalui oleh uh, warga negara Indonesia itu biasanya uh, kedutaan besar itu pasti menunggu masyarakat tersebut dulu yang istilahnya datang ke KBRI dan melaporkan masalah atau menyatakan terdapat problem A atau Z segala macam. Apakah dari KBRI itu sendiri tidak bisa melaksanakan yang mungkin namanya program rutin pengecekan kepada orang-orang di WNI yang ada di luar negeri tersebut, atau mungkin tidak bisakah dalam suatu penyidikan suatu permasalahan itu apakah KBRI itu tidak bisa ikut campur gitulah misalnya Pak kepada dengan aturan dari negara-negara tersebut, karena kan mengingat misalkan yang terjebak masalah tersebut adalah warga negara Indonesia itu sendiri gitu. Jadi sejauh mana kuasa dari KBRI miliki yang KBRI miliki selama berada di negara lain tersebut. Itu aja sih Pak. Terima kasih.
Oke, ini saya sesuai dengan urutan tadi cepet-cepetan aja ya. Di sini yang ketiga adalah Liza. Liza, oh Liza di sini juga. Oke, halo Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Liza Faiza Rizkia dari HI Universitas Hasanuddin. Sekarang magang Kampus Merdeka di Biro KSAP. Eh, untuk kesempatan kali ini, saya mau bertanya seperti materi yang sudah Bapak sampaikan, bahwa diplomat itu selalu generalis dan tidak spesialis. Tapi secara spesifik, Indonesia punya ekspektasi tugas yang berbeda dengan diplomat lainnya, di mana Bapak menjelaskan bahwa kita mau diplomat kita juga punya mampu melaksanakan tugas dalam managing. Nah, pertanyaan saya, dalam managing ini kira-kira apa standarisasi atau ekspektasi yang diharapkan dari Kemlu untuk diplomat-diplomatnya? Dan bagaimana kira-kira ekspektasi ini atau kualifikasi yang diinginkan ini dituangkan dalam seleksi diplomat, Pak? Karena kalau tugas lainnya kan kita sudah sama-sama mungkin mengetahui sebagai anak KI, ini standar yang diinginkan, tapi dalam managing ini kira-kira secara spesifik bagaimana bentuk yang ekspektasi yang diinginkan oleh Kemlu, Pak? Terima kasih. Iya, udah 3 orang penanya. Untuk penanya berikutnya jangan diturunin ya, apa tangannya biar nanti dilihat dari apa dari urutan. Oke, mungkin bisa langsung dijawab Pak Oki. Ya, oke, terima kasih Pak. Ini wah pinter-pinter banget anak zaman sekarang ya. Pertanyaannya tajam dan kritis. Jadi yang pertama dari Mas Aji Farhan ya dari HI Unpad, menjadi diplomat itu tantangannya apa? Kalau krisis seperti apa? Jadi memang kalau salah satu tantangan terbesar bagi seorang diplomat itu adalah kalau kita ditempatkan di daerah rawan konflik atau misalnya pada saat penugasan terjadi konflik. Itu merupakan salah satu hal yang kita takuti sebetulnya. Saya punya pengalaman, meskipun saya tidak pernah ditempatkan di daerah rawan konflik, tapi pada saat saya ditempatkan di Australia terjadi sebuah insiden diplomatik. Waktu itu ada penyadapan presiden kita dan menteri luar negeri oleh intelijen Australia. Pada saat itu duta besar kita ditarik pulang. Terus kemudian di tahun berikutnya ada mungkin teman-teman pernah ada yang baca beritanya mengenai Bali Five. Jadi ada warga negara Australia, mereka itu adalah drugs dealer gitu, kemudian dipenjara dan kemudian dieksekusi mati tahun 2014. Nah itu juga menjadi insiden diplomatik dan kita bahkan sampai harus dikawal polisi untuk untuk dari rumah ke kantor begitu karena menerima ancaman dan sebagainya. Nah itu merupakan resiko yang memang kita harus selalu siap hadapi sebagai seorang diplomat karena pada saat kita pendidikan di Pusdiklat Kementerian Luar Negeri, kita menandatangani semacam kontrak yang isinya kurang lebih kita siap untuk ditempatkan di mana saja dan siap dengan resikonya apa saja gitu. Mungkin sama dengan teman-teman PNS yang lain harus siap ditempatkan di daerah rawan, di daerah berbahaya. Terus mengenai posisi politik luar negeri kita kan menganut non-blok. Terus kalau ada konflik bagaimana? Nah, ini juga sebetulnya kita memang menganut sistem bebas aktif dan non-blok dan tidak memihak ya dalam sebuah konflik. Kita sebisa mungkin menjadi pihak yang menjadi penengah gitu. Tapi kalau dalam konteks Palestina ini mungkin beda ya, karena di konstitusi kita, dalam konstitusi kita secara jelas menerangkan bahwa kita itu anti penjajahan dan disebutkan bahwa penjajahan dan sedunia harus dihapuskan. Dan dalam kaitan dengan Palestina, kita secara jelas berposisi untuk membela Palestina dan two state solutions itu. Itu kalau boleh cerita sedikit dalam kaitan kemerdekaan Palestina juga di dalam konteks perang yang terakhir ini yang sedang ongoing. Ini memang ada sedikit kesulitan bagaimana kita bisa memberikan bantuan kepada rakyat Palestina karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Sehingga semua bantuan itu hanya bisa dimasukkan either dari Jordan atau dari Mesir, yaitu dua negara tetangga Israel yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi di situ kita navigate politik luar negeri kita. Kita berikan dukungan kepada Palestina, kita berikan bantuan-bantuan yang diperlukan oleh rakyat Palestina melalui
channel yang ada gitu, karena tidak mungkin kita bisa kirimkan langsung ke Palestina. Untuk Mesir, waktu pertama kali konflik bulan Oktober, itu bulan November kita kirim kapal ke Mesir, kapal bantuan ke Mesir, dan bulan lalu kita juga mengirimkan bantuan airdrop melalui Jordania. Jadi kita sampaikan bantuan melalui channel-channel yang ada, karena tidak mungkin kita mengirimkan kapal dan pesawat ke Israel. Yang kedua, terkait perlindungan WNI. Memang kalau kita bicara masalah perlindungan WNI, ini agak sulit ya. Apalagi di tempat-tempat yang jumlah WNI-nya jutaan, seperti di Malaysia atau di Saudi itu yang sampai yang banyak sekali overstayer masuk dengan visa umroh kemudian bekerja. Kita bukannya hanya menunggu untuk menunggu masalah, kita tuh punya masing-masing KJRI itu memiliki program, namanya itu warung konsuler biasanya. Itu adalah kunjungan ke kantung-kantung WNI untuk mengecek kondisi para WNI tersebut seperti apa. Itu dilakukan secara rutin, dan biasanya kegiatan tersebut juga dilakukan berkoordinasi dengan otoritas setempat. Karena tadi melanjut, ini nyambung ke pertanyaan berikutnya, sejauh mana sih kuasa yang dimiliki KBRI atau KJRI. Nah, kita itu sebagai perwakilan negara asing itu tidak bisa secara leluasa bergerak di negara yang kita sedang tempati gitu, karena bagaimanapun juga kita statusnya sebagai perwakilan negara asing, sehingga apabila kita mau melakukan tindakan itu tentu saja harus berkoordinasi dengan otoritas setempat. Ini sebagai contoh ada program pemutihan untuk mereka yang overstay di Malaysia. Nah, itu pada saat kita melakukan program pemutihan tersebut, kita harus mendata WNI mana saja yang sudah overstay dan tidak punya paspor. Itu kita harus koordinasi dengan Jawatan Imigrasi Malaysia untuk memastikan bahwa orang-orang yang akan kita putihkan itu tidak ditangkap dulu gitu. Jadi kita bernegosiasi dengan otoritas setempat, kita bilang bahwa kita akan melakukan program pemutihan, dan kita harus mendapatkan komitmen dari Jawatan Imigrasi Malaysia bahwa mereka tidak akan ditangkap. Jadi kita selalu, masing-masing duta besar atau konsul jenderal biasanya punya program outreach ke WNI. Nah, yang terakhir dari Mbak Liza ya, ekspektasi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang diplomat terkait skill manajerial. Nah, biasanya skill manajerial ini memang didapatkan pada saat kita sudah bergabung menjadi pegawai Kementerian Luar Negeri. Jadi bukan hal yang diharuskan pada saat kita rekrutmen. Pada saat rekrutmen itu, seingat saya itu tidak ada tuh pertanyaan mengenai manajerial. Semuanya terkait dengan 5 skill diplomat yang kita sudah ketahui bersama sebagai mahasiswa HI. Jadi pada saat kita masuk ke Kemlu, kita akan diberikan pelatihan, tentu saja semacam pelatihan dasar PNS ya, semacam pengadaan barang dan jasa. Kemudian kita juga diberikan pelatihan mengenai pengadaan barang di luar negeri, karena peraturan pengadaan barang dan jasa di dalam negeri dan luar negeri itu berbeda. Dan kemudian kita juga diberikan pengetahuan mengenai basic human resources issues gitu, semacam kepegawaian. Jadi yang penting adalah kita memiliki skill keuangan, kepegawaian, dan organisasi. Jadi itu 3 skill manajerial yang harus dimiliki seorang diplomat. Mungkin itu Pak Moderator sementara. Iya, makasih Pak Oki. Ini masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan, tapi supaya lebih lebih semangat lagi teman-teman yang lain bertanya, kita punya souvenir nih. Ada 4. Kami menyediakan 4 souvenir, tapi souvenirnya bukan dikasih dari yang cepet-cepetan. Jadi kita berharap sebanyak-banyaknya ini ya, yang nanya sebanyak-banyaknya. Nanti di akhir acara akan ada kuis, tapi kuisnya hanya untuk yang nanya gitu.
hanya untuk yang nanya. Yang nggak nanya nggak boleh ikut. Saya punya catatannya, jadi yang nanya saja yang boleh ikut kuisnya untuk dapat souvenir. Jadi ada ini tumbler dan ini ada apa, tas ya kalau nggak salah ya. Tas sama buku, notebook dan pulpen BKSAP. Oke ya. Oke ya, oke, kita lanjutkan dengan penanya berikutnya. Aditya Avandi, silakan memperkenalkan diri dan juga langsung pertanyaannya. Baik, Sorry. Ya lanjut, Mas Aditya. saya dari Universitas Negeri Jakarta, mohon izin bertanya. Diplomat ini kan merupakan pegawai negeri sipil juga ya. Nah, apakah diplomat ini yang di Indonesia memiliki suatu kebebasan penuh untuk menyampaikan pendapatnya sendiri dalam konteks ini negosiasi internasional, ataukah mereka ini terikat pada suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah di negara mereka ditugaskan? Terima kasih, Bapak. Oke, selanjutnya Yuan Fauzil. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, eh, saya mau perkenalkan, nama saya Muhammad Yun Fozil. Saya dari magang di Rumah Rakyat Komisi 10. Saya berasal dari Universitas Hasanuddin, Prodi Hubungan Internasional. Kalau tadi teman-teman bertanya mengenai mungkin eh, pertanyaan-pertanyaan terkait internal Kementerian Luar Negeri dan kebijakannya, saya ingin bertanya justru terkait sesuatu yang mungkin kami perlukan lebih eh, untuk dipersiapkan dari sekarang. Itu kami perlukan, yaitu terkait persiapan masuk menjadi diplomat, Pak. Kalau bisa, apakah Bapak bisa berbagi persiapannya waktu itu, waktu mau menjadi diplomat, apa-apa saja kiat-kiatnya, baik itu eh, strategi belajarnya untuk menghadapi tes, ataupun setelah misalnya masuk, bagaimana cara beradaptasi di awal-awal di Kementerian Luar Negeri. Sama pertanyaan lanjutan singkat, Pak, terkait dengan World Water Forum yang juga mungkin DPR RI dan BKSAP akan eh, ikut berpartisipasi dalam bulan Mei ini. Apa-apa saja target dan juga strategi Kemenlu yang ingin dicapai melalui World Water Forum 2024 ini. Terima kasih. Satu lagi, Bagus Andika Pratama. Baik, selamat siang. Apa suara saya terdengar? Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Oki atas paparannya yang cukup komprehensif. Perkenalkan, saya Bagus Andika, peserta magang Komisi 10 DPR RI dari Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Politik. Dan di sini mungkin saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, Pak. Tadi yang pertama, tadi selama pembahasan Bapak banyak membahas mengenai diplomat karir ya, mungkin kalau umumnya dibahasakan, karena mengikuti jenjang karir daripada PNS itu sendiri. Nah, akan tetapi saya menemukan beberapa tokoh gitu ya yang kemudian menjadi diplomat atau duta besar yang non karir, yang mana diangkat atas dasar keahlian ataupun profesionalitas di dalam itu. Nah, mungkin saya ingin bertanya bagaimana kualifikasi yang diperlukan apabila ingin menjadi diplomat cuma non karir itu dari bidang pekerjaan ataupun bidang yang lain seperti itu. Itu mungkin pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu berkaitan dengan nomenklatur, Pak. Seperti kita ketahui,
nomenklatur duta besar resmi di Indonesia di luar negeri ialah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, ya. Atau ya duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Nah, dengan nomenklatur tersebut, apakah duta besar ini bisa mengambil keputusan strategis, terutama dalam diplomasi internasional, secara otonom atau mandiri, ataukah dia tetap harus quote unquote berkoordinasi dengan Jakarta terlebih dahulu, atau memang dia diberikan hak prerogatif untuk mengambil keputusan atas nama presiden dan atas nama bangsa Indonesia. Ya, itu yang pertanyaan kedua. Kemudian satu lagi terakhir tadi berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan mengenai Israel, Pak, diplomasi dengan pengiriman bantuan. Kebetulan beberapa waktu lalu ketika perang Israel dan Palestina ini sedang santer kembali, sempat ada beberapa diskursus yang mengatakan bahwa mengapa Indonesia tidak membuka saja hubungan diplomasi dengan Israel supaya satu mungkin bisa mengirimkan bantuan secara langsung, tidak melalui tadi jalur tetangga itu ya Yordania dan sebagainya, dan juga mungkin bisa memiliki kekuatan untuk menekan daripada Israel dalam forum internasional karena ada hubungan diplomatik dengannya. Nah, menurut pandangan Bapak selaku diplomat yang mungkin sudah berpengalaman mengenai hal seperti ini, apakah hal itu bisa dimungkinkan untuk semata-mata untuk tujuan mendukung Palestina atau tetap tidak dimungkinkan? Mungkin itu Pak pertanyaan saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Ya, langsung aja Pak Oki. Terima kasih banyak nih teman-teman pertanyaannya. Wah, ini tidak kalah bagusnya dari yang pertama dan susah. Yang tadi pertanyaan Mas Aditya Afandi ya, diplomat itu kan PNS, apakah memiliki kebebasan untuk menyampaikan opini sendiri? Kalau PNS itu ya, diplomat itu sama dengan PNS. Kita tuh memiliki kebebasan untuk menyampaikan opini apabila dilakukan secara internal, misalnya dalam rapat staf dengan duta besar, atau misalnya kita lagi ada pertemuan persiapan sebuah event, itu kita bisa menyampaikan opini secara bebas kepada atasan. Tapi apabila apabila kita berhadapan dengan luar, itu kita hanya punya satu narasi. Dan narasi itu biasanya sama. Kalau Bapak Ibu lihat pernyataan pejabat-pejabat Kemlu atau diplomat-diplomat kita, itu pasti dari yang berada di pusat ataupun di KBRI di luar pasti narasinya sama. Karena kita tidak bisa menyampaikan suatu hal di luar narasi tersebut. Dan saya pikir itu merupakan hal yang dianut juga oleh kementerian lain ya, tidak hanya oleh Kementerian Luar Negeri saja, tapi terutama diplomat, karena berhubungannya dengan pihak luar negeri, maka kita harus punya satu narasi yang sama. Jadi kita bisa saja menyampaikan opini, pendapat kita kepada atasan, kepada duta besar, tapi pada saat kita keluar, kita hanya punya satu narasi. Yang kedua, dari Mas Iwan ya, yang dari Unhas, persiapan masuk menjadi diplomat dan kiat-kiat strategi belajarnya seperti apa. Nah, ini tidak sedikit ya. Kalau zaman saya dulu, rekrutmennya itu tidak mengikuti standar BKN dan tidak mengikuti standar Menkemenpan, karena dulu semua kementerian itu punya jalur sendiri untuk rekrutmen pegawainya. Nah, saat ini ada peraturan Kemenpan yang baru. Jadi untuk pegawai negeri sipil itu harus ada standar-standar tertentu. Nah, tentu saja nanti yang dites itu adalah pengetahuan umum. Semacam kita waktu saya ditanya apa ya, butir-butir Pancasila, saya sendiri sudah lupa. Tapi kalau dari Kemlu itu pertanyaan itu cukup khusus, yaitu adalah pertanyaannya berkaitan dengan isu-isu internasional yang sedang terjadi pada saat itu. Kalau mungkin ya, ini perkiraan saya, kalau misalnya saya diminta untuk ikut tes masuk Kemlu saat ini, mungkin pertanyaannya tidak akan jauh dari konflik Rusia-Ukraine, konflik Israel-Palestina, dan juga isu-isu terkini seperti mungkin ada bipolarisme antara Cina dengan Amerika, apakah setuju atau tidak mengenai pandangan tersebut, atau mungkin mengenai kepemimpinan Indonesia di ASEAN.
Jadi kalau kepemimpinan Indonesia di ASEAN itu setiap tahun biasanya keluar sih pertanyaannya. Nah, itu kita untuk masuk Kemlu itu ada 3 tahapan. Yang pertama tes umum ya, tes umum yang dilakukan oleh BKN itu pertanyaan-pertanyaan umum, pengetahuan umum. Terus nanti apabila lolos di yang pertama, nanti tes yang kedua itu adalah bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris itu kalau dulu sih namanya TOEFL ya, kalau sekarang mungkin bisa TOEFL, ada IELTS dan sebagainya. Kemudian kalau sudah lolos dari yang pertama dan kedua, nanti ada tes terakhir, yaitu adalah tes psikologi dan tes dengan user, dengan para duta besar. Nah ini yang tricky nih, tes wawancara itu selalu tricky, karena pertama wawancara itu dilakukan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan yang mengetes kita itu levelnya sudah duta besar dan konjen. Jadi kita harus menyiapkan mental dengan baik, tidak boleh gugup gitu. Terus bahasa Inggrisnya juga harus jelas, tidak boleh terbata-bata. Dan tes psikologinya yang melakukan itu dari Direktorat TNI AD kalau tidak salah, dari TNI Angkatan Darat. Nah, ini sebetulnya banyak rekan saya pada saat wawancara itu tidak lolosnya pada saat wawancara bahasa Indonesia, karena banyak yang misalnya dari lulusan luar negeri atau putra-putrinya diplomat ya, putra-putri diplomat tuh banyak yang tidak bisa Indonesia, tidak bisa bahasa Indonesia sayangnya, karena mungkin di rumahnya tidak diajarkan atau bagaimana. Nah pada saat wawancara bahasa Indonesianya malah nggak jalan gitu, malah bahasa Inggris terus. Nah itu nggak itu susah juga tuh, karena kita sebagai diplomat harus bisa bahasa dua-duanya. Kalau kiat-kiat ya mungkin sama seperti yang lain ya, yang penting kita harus tahu isu-isu terkini di hubungan internasional seperti apa, dan juga harus tahu posisi Indonesia di masing-masing isu seperti apa. Misalnya kalau di dalam isu Rusia, Ukraina posisi kita seperti apa, dalam isu Palestina posisi Indonesia seperti apa gitu. Jangan sampai jawaban kita melenceng dari itu. Terkait World Water Forum, apa saja target dan strategi yang akan dicapai. Kalau dari substansi saya tidak begitu memahami karena saya tidak menangani substansinya. Tapi kalau dari segi penyelenggaraan yang saya tahu, WWF ini akan menjadi konferensi internasional terakhir untuk Bapak Presiden Jokowi. Sehingga targetnya adalah sebanyak mungkin peserta yang bisa hadir, termasuk di level kepala negara. Dan saya yakin di WWF ini, karena ini merupakan konferensi internasional terakhir dari Presiden kita, ini akan menjadi konvensi yang sangat baik lah. Dan bukan saja untuk pertemuan ini kan tidak hanya di level presiden, tapi ada juga level parlemen ya. Saya yakin di rekan-rekan di DPR RI juga akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Biasanya kalau dari segi substansi itu targetnya mungkin akan ada sebuah deklarasi gitu, atau sebuah outcome document yang disepakati bersama. Karena sebuah konvensi internasional itu tidak akan sukses apabila tidak ada outcome document yang disepakati bersama. Yang terakhir dari Mas Bagus, diplomat karir yang non karir. Kualifikasi apa yang diperlakukan apabila non karir? Ini saya bisa jawab, kualifikasinya adalah begini. Untuk diplomat non karir itu biasanya ya hanya di level duta besar. Di dalam undang-undang kita disebutkan bahwa presiden itu menunjuk duta dan konsul berdasarkan pertimbangan parlemen, berdasarkan pertimbangan DPR RI. Jadi untuk posisi duta besar itu adalah prerogatifnya Bapak Presiden, bukan penugasan dari Kementerian Luar Negeri. Jadi Kemlu bisa saja mengusulkan siapa saja yang menjadi duta besar, tapi final say-nya itu ada di Presiden RI. Misalnya nih sebagai contoh, Kemlu mengusulkan 100 duta besar. Pak Presiden bisa saja hanya menyetujui 60, dan 40 laginya ya prerogatifnya beliau mau menunjuk siapa saja jadi duta besar. Nah itulah kriterianya kualifikasinya yang tahu adalah Pak Presiden. Jadi untuk diplomat non karir itu karena ditunjuk langsung oleh Presiden, maka nanti tentu saja mereka adalah orang-orang yang bisa melakukan program-programnya Bapak Presiden. Kemudian nomenklatur duta besar LPBP luar biasa berkuasa penuh. Nah ini sebetulnya ada dua pembedaan. Apa bedanya duta besar saja sama duta besar luar biasa berkuasa penuh? Kalau yang namanya duta besar saja itu artinya adalah
sebuah gelar diplomatik. Itu gelar seperti kan kalau di TNI itu mungkin ada jenderal, ada kapten, mayor. Nah, duta besar itu adalah sebuah gelar tertinggi yang bisa diperoleh oleh seorang diplomat. Nah, jadi kalau diplomat itu jenjangnya kan ada attaché, sekretaris 3, sek 2, sek 1, lalu kansler, minister, kemudian duta besar. Nah, apabila seorang itu sudah menempati jenjang karir tertinggi, maka dia gelarnya adalah duta besar. Nah, kalau duta besar LBBP itu artinya adalah duta besar yang sedang menjadi duta besar di sebuah perwakilan RI. Misalnya duta besar Indonesia untuk Singapura atau duta besar Indonesia untuk Malaysia. Nah, dia diberikan gelar Extraordinary and Plenipotentiary untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang duta besar kepala perwakilan Republik Indonesia yang diberi tugas dan mewakili presiden, adalah kepanjangan tangan dari presiden. Itu bedanya. Keputusan strategisnya bagaimana? Apakah otonom atau dari pusat? Mungkin ini sama di pertanyaan yang pertama ya. Seorang duta besar juga sama. Seorang duta besar itu dalam bertindak akan dibekali dengan sebuah kertas tugas. Kertas tugas itu dibuat oleh Menteri Luar Negeri dan atas persetujuan Presiden. Dan isinya itu adalah program-program Presiden. Jadi seorang duta besar itu tidak bisa membuat program yang terlalu jauh, melenceng terlalu jauh dari programnya Presiden. Karena pada hakikatnya ya duta besar itu adalah pada kepanjangan tangannya Presiden. Jadi tidak bisa dia tiba-tiba ujug-ujug membuat sebuah kebijakan strategis tanpa persetujuan Presiden RI. Nah, ini yang terakhir ini pertanyaan yang mungkin yang bisa jawab cuma Menlu kali ya. Kenapa Indonesia belum buka hubungan diplomatik dengan Israel? Padahal kan kita itu bisa lebih exercise diplomasi kita dengan kita bisa lebih menekan Israel apabila kita memiliki hubungan diplomatik. Ini mungkin mencontoh seperti Turki, Mesir, Yordania itu semua sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, termasuk dengan Uni Emirat Arab. Dan negara-negara tersebut bisa menekan Israel gitu dengan menggunakan diplomasi karena mereka sudah memiliki hubungan diplomatik. Nah, ini mungkin pertanyaan yang harusnya ditanyakan di level politis. Kalau di level teknis memang kita masih berpegangan pada prinsip bahwa kita baru akan mengakui Israel, baru akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel apabila Israel sudah mengakui two-state solution, jadi berdirinya negara Palestina. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih banyak. Iya, makasih Pak Uki. Kita lanjutkan nih, masih ada 2 lagi. Atau ada yang mau nambah lagi, silakan nanti ya, di raise hand aja. Muhammad Hulaifi dari Pusbangkom, selanjutnya Inka Rizky ya. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas Bapak? Baik, sebelumnya terima kasih atas pemaparan materinya Bapak. Perkenalkan nama saya Muhammad Levi dari Universitas Negeri Yogyakarta, didapatkan di Asisten Analis Pengembangan Kompetensi. Untuk pertanyaan saya, mungkin pertanyaan teknis Bapak sesuai dengan unit kerja tempat saya ditempatkan. Kita mengetahui bahwa diplomat kita itu juga termasuk ASN, yang dimana tidak bisa lepas dari kegiatan pengembangan kompetensi. Nah, yang ingin saya tanyakan, pengembangan kompetensi untuk para diplomat kita itu dibawahi oleh siapa? Kemudian prosesnya bagaimana, Pak? Karena kita mengetahui bahwa diplomat kita kan disebar di berbagai penjuru negara yang dibatasi oleh jarak dan waktu, sehingga proses pengembangan kompetensi seperti apa yang dilakukan oleh diplomat kita. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Lanjut, Inka Rizky. Baik, selamat siang. Kepada teman-teman semua. Perkenalkan saya dari jurusan Hubungan Internasional dari Presiden University dan sekarang ditempatkan di unit kerja Komisi 10. Mengingat bahwa salah satu tanggung jawab Suaranya agak kurang jelas nih, Mbak Inka. Agak kurang jelas suaranya. Ini jelas nggak Pak? Kira-kira? Ini jelas. Baiklah,
Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Inka Rizky, jurusan Hubungan Internasional dari Presiden University, dan ditempatkan di unit kerja Komisi 10. Mengingat bahwa salah satu tanggung jawab seorang diplomat adalah dengan memberikan perlindungan pada warga negara Indonesia yang tengah berada di luar negeri, dan seperti yang kita ketahui, salah satu upaya dari Kementerian Luar Negeri tersendiri itu dengan membentuk portal perlindungan WNI ataupun dengan aplikasi Safe Travel, di mana keduanya sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu dengan memberikan informasi terkait negara yang tertuju ataupun sebagai upaya perlindungan kepada WNI yang sedang berada di luar negeri. Dan pertanyaan saya, Bapak sebagai diplomat, menurut Bapak sendiri, seberapa efektifkah penggunaan aplikasi Safe Travel dan juga portal Peduli WNI bagi para WNI yang sedang berada di luar negeri? Sekian, terima kasih. Oke, ada satu lagi nih Pak. Jadi 3 ya, dengan Putih Lenggo Geni. Silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf saya menggunakan 2 device. Perkenalkan, nama saya Putih Lenggogeni dari jurusan Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional Politeknik Negeri Jakarta. Izin bertanya, Pak, ketika seorang WNI terlibat dalam suatu permasalahan atau mungkin pihak tersebut melanggar hukum di suatu negara, bagaimana peran seorang diplomat untuk melindungi WNI tersebut juga dalam menangani kasus tersebut? Mungkin dapat diperjelas dengan langkah-langkah seperti apa yang diambil dalam menangani kasus tersebut yang perlu kita ketahui sebagai WNI di Indonesia sendiri, karena dilihat dari berita-berita yang tersebar di media, ada beberapa WNI yang terlibat dalam suatu kasus, namun saya sebagai pengguna media tidak tahu nih langkah-langkah apa saja yang diambil oleh diplomat itu sendiri. Terima kasih. Ya, bisa langsung ke Pak Uki. Pak, udah 3 Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Yang pertama Mas Hulaifi ya, kan diplomat itu termasuk ASN, pengembangan kompetensinya tuh tanggung jawab siapa? Jadi kalau untuk pengembangan kompetensi untuk para diplomat Kementerian Luar Negeri itu kita memiliki sebuah unit eselon 2 namanya Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Itu adanya di Senayan, dekat Senayan City. Dan di situ seorang diplomat itu harus mengikuti pelatihan berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada tiga pelatihan berjenjang. Yang pertama itu namanya Sekolah Dinas Luar Negeri. Itu kita harus selesai dulu pada saat kita diterima menjadi CPNS. Kemudian setelah itu kita bekerja di Kementerian Luar Negeri, lalu kita ditempatkan. Nah, pada saat kita pulang itu kita harus melakukan pendidikan lagi. Jadi pendidikan kedua itu harus dijalani pada saat kita pulang dari penugasan pertama. Nah, kemudian selesai pendidikan yang kedua, kita penempatan lagi ke luar negeri, nanti pulang kita harus pendidikan lagi. Jadi kita memiliki pendidikan berjenjang. Ada 3 pendidikan berjenjang yang harus dilakukan oleh seorang diplomat RI supaya bisa mencapai level tertinggi. Nah, ini juga pada saat pendidikan berjenjang ini juga ada seleksinya. Seleksinya itu biasanya TOEFL dan wawancara lagi, dan ada tes tertulis. Jadi cukup tidak semua orang bisa ikut pendidikan berjenjang tersebut. Sebagai contoh, untuk naik pangkat nih ya, kita mungkin teman-teman kalau yang PNS tahu, untuk menaik dari 4A ke 4B misalnya, itu berarti kita harus ikut pendidikan apa tuh yang dari LAN itu, Diklat Tim 2. Nah, itu kurang lebih sama. Jadi memang cukup selektif, dan memang ada beberapa diplomat yang belum berhasil untuk ikut tes berjenjang tersebut. Faktornya bukan karena tidak mampu, tapi mungkin karena dia sibuk, tidak sempat belajar dan sebagainya. Tapi memang
ada itu pendidikan berjenjang itu. Dan selain pendidikan berjenjang juga kita ada pendidikan untuk spesialis. Nah, kita ada pendidikan untuk para penerjemah. Mungkin sama kayak Pak Nofri ya, penerjemah itu penerjemah juga harus ada pendidikan rutin. Mungkin setelah 2 tahun, 3 tahun harus ikut pendidikan lagi karena yang namanya ilmu kan terus berkembang ya dan harus dilatih terus. Nah, ini yang untuk penerjemah juga menurut saya ini lebih sangat selektif nih, sangat selektif. Kenapa? Karena penerjemah Kemlu itu yang digunakan oleh presiden, ibu negara dan oleh presiden ibu negara ya, dan untuk tamu-tamu selevel kepala negara atau kepala pemerintahan. Jadi memang harus selalu diupdate ilmunya, baik untuk yang proses yang reguler yang berjenjang ataupun yang spesialis penerjemah. Terus ya pertanyaan berikutnya dari Mbak Inka Rizky terkait perlindungan WNI. Itu efektif nggak sih portal perlindungan sama Safe Travel? Jadi ya, kalau portal pelindungan ini sebetulnya saya bisa bilang kalau portal pelindungan itu sangat-sangat efektif. Kalau seorang WNI tinggal di luar negeri, terus ingin perpanjangan paspor, lalu ingin bikin legalisasi akte lahir atau apapun lah, notaris atau layanan konsuler lain, itu tinggal masuk ke portal pelindungan, lalu melakukan semuanya secara online. Nanti kalau sudah diverifikasi oleh perwakilan, tinggal datang ke KBRI atau KJRI dan sudah mendapatkan produk layanannya. Nah, cuma sayangnya memang untuk portal pelindungan itu persyaratannya harus melakukan lapor diri dan harus punya NIK. Tidak semua warga negara Indonesia itu punya NIK yang luar negeri, apalagi mereka yang sudah tinggal lama, misalnya sudah 20 tahun, 30 tahun di luar negeri, nggak punya NIK, sudah ilegal, jadi tidak bisa menggunakan portal. Tapi meskipun mereka tidak bisa menggunakan portal, tetap bisa datang ke KBRI atau KJRI secara langsung ya. Jadi layanannya tidak dilakukan secara online, tapi langsung in person. Safe Travel juga kalau menurut saya cukup efektif, tapi masih banyak ruang untuk perbaikan ya untuk Safe Travel. Di Safe Travel itu juga ada tombol kayak semacam panic button. Kalau misalnya dipencet, itu langsung terhubung ke hotline-nya perwakilan RI terdekat. Jadi waktu saya di perwakilan zaman COVID itu sering tahu-tahu dapat ada WNI tekan panic button, terkoneksi ke handphone saya gitu pada saat itu. Kemudian lalu kemudian menyampaikan permasalahannya gitu. Jadi cukup efektif sih menurut saya. Tapi sayangnya belum terlalu tersosialisasikan karena banyak sekali kasus kita menemukan ada WNI bermasalah, baru ketahuan sehari kemudian, 2 hari kemudian ternyata dia memang belum terinfo adanya fitur-fitur tersebut di Safe Travel. Terus ini juga berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya dari Mbak Putih Lengu ini, ketika WNI dapat masalah atau melanggar hukum itu langkah-langkahnya seperti apa? Nah, kalau diplomat itu mendapat laporan dari misalnya dari otoritas setempat, misalnya ada laporan ada WNI yang ditangkap gitu karena kejadian kriminal. Nah, hal pertama yang kita lakukan itu adalah kita harus memastikan warga negara Indonesia tersebut terpenuhi hak-hak hukumnya. Tapi ada satu prinsip yang harus diketahui oleh teman-teman, yang namanya perwakilan publik Indonesia, KBRI atau KJRI itu tidak dalam posisi untuk menanggung dosa-dosanya WNI tersebut. Dan juga kita tidak memiliki kewajiban untuk menanggung apabila misalnya dilakukan tindak kriminal itu menanggung kesalahannya, atau kalau misalnya yang bersangkutan itu masuk rumah sakit, kita itu tidak memiliki langsung kewajiban untuk membayar bil rumah sakitnya. Tapi kita itu kewajibannya adalah memastikan hak-hak WNI tersebut terpenuhi. Misalnya dalam kasus WNI ditangkap, kita harus memastikan dia itu penangkapannya sesuai prosedur atau tidak. Kemudian kalau sudah sesuai prosedur, dia punya akses terhadap pengacara atau tidak. Terus kemudian dia detensinya di mana? Detensinya apakah jangan sampai misalnya detensi kasus imigrasi tapi ditahan bukan di tempat detensi imigrasi tapi di tempat
detensi umum, detensi untuk kriminal-kriminal umum lainnya. Atau misalnya ada juga di Australia dulu kasus dia warga negara Indonesia di bawah umur, kita harus pastikan dia ditempatkan di detensi untuk sesuai umurnya. Itu hal-hal yang harus kita pastikan. Nah, baru dari situ kita tanyakan ke WNI yang bersangkutan, langkah berikutnya dia maunya apa. Begitu. Karena kadang-kadang ada juga WNI yang memang sama sekali tidak mau dibantu oleh KBRI. Dengan berbagai alasan, mungkin karena dia pernah minta suaka, atau mungkin dia memang kabur dari keluarganya gitu. Ada itu banyak kejadian. Jadi itu hal-hal yang harus kita perhatikan ya, dan kita juga sebetulnya tidak berkewajiban untuk membebaskan ya, atau membayar denda atau apapun lah membebaskan orang tersebut. Ini karena kalau misalnya teman-teman sekalian ingat tahun 2014 pemerintah Indonesia itu pernah membayar uang diat, membayar uang tebusan, semacam uang apa ya? Kalau di Saudi Arabia itu kalau dalam kasus pembunuhan itu bisa dibebaskan apabila ada uang tebusan. Nah, pada saat itu uang tebusannya dibayarkan oleh pemerintah, dan itu kami diskusikan kembali dan kami sepakati supaya tidak boleh terjadi lagi gitu. Karena sebuah kesalahan yang dilakukan oleh WNI ya yang menanggung ya WNI tersebut. Begitu, Pak. Tapi kita harus harus tetap pastikan hak-hak hukumnya terpenuhi. Mungkin itu Pak Nofri. Mudah-mudahan jelas. Iya, udah ada berapa tuh? 9 ya? Udah ada 12 ya? 12 apa 9? 9 ya, 9 pertanyaan. Udah ada 9 pertanyaan nih, masih ada yang ini nih, ngangkat tangan. Kita kasih kesempatan aja ya, Pak Oki ya. Silakan Pak, silakan. Iya. Rahmat Aditya dari Komisi 10, silakan. Langsung unmute. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aditya Mahmud dari Universitas Negeri Gorontalo, penempatan Komisi 10. Mungkin pertanyaan saya agak sedikit tendensius. Pertanyaan saya singkat saja. Bagaimana pendapat Bapak sebagai diplomat mengenai isu pengungsi Rohingya di Indonesia yang semakin hari semakin meresahkan? Dan pertanyaan kedua, sudah sejauh mana peran Kementerian Luar Negeri, khususnya Duta Besar Indonesia untuk negara Myanmar, mengenai penanganan Rohingya yang sudah berada di Indonesia dan antisipasi pencegahan penyelundupan manusia masuk ke Indonesia agar tidak terulang kembali di masa berikutnya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Langsung ya Pak ya. Untuk isu pengungsi Rohingya, yang pertama kita perlu pahami bersama bahwa kita itu bukan negara pihak dari UNHCR ya. Jadi kita itu sebetulnya tidak memiliki kewajiban untuk menampung pengungsi dari Rohingya atau dari manapun ya. Yang berstatus refugee itu Indonesia tidak memiliki kewajiban karena kita bukan negara pihak. Namun di lain pihak untuk alasan kemanusiaan kita tidak memiliki kewajiban turn back the boat seperti Australia. Australia itu memiliki kebijakan turn back the boat, yang artinya apabila ada kapal asing masuk ke Australia dan diketahui bahwa mereka itu akan menjadi ilegal atau mencari suaka di negaranya, maka angkatan lautnya akan mengirimkan kapal dan mengembalikan kapal itu ke negara asalnya. Dan Indonesia tidak melakukan kebijakan tersebut karena alasan-alasan kemanusiaan. Ini tentu saja menjadi perhatian pimpinan ya, isu pengungsi Rohingya ini, dan kami juga menyadari ini menjadi beban bagi Pemda setempat. Tapi sejauh ini, sejauh yang saya tahu, kebetulan saya juga tidak menangani langsung kasusnya karena kami hanya menangani penanganan keimigrasiannya. Yang saya tahu kita tidak menjalankan kebijakan turn back the boat. Jadi semua yang masuk ke Indonesia kita akan perlakukan sebagaimana layaknya atas dasar kemanusiaan ya, dasar kemanusiaan, dan kita fasilitasi seperlunya gitu. Nah, tapi dari segi politik apa sih yang sudah dilakukan oleh diplomat-diplomat kita, terutama di Bangladesh dan di Myanmar ya. Nah di Myanmar ini kita, seingat saya
kita tidak punya duta besar sana karena kita memiliki kuasa usaha interim di Myanmar, tapi tidak duta besar. Itu merupakan sebuah sikap bahwa kita tidak setuju dengan kudeta yang kudeta 2 tahun lalu ya. Jadi kita turunkan tingkatan diplomatiknya dari duta besar menjadi kuasa usaha interim. Dan setahu saya juga komunikasi terus dilakukan oleh kuai kita yang di Myanmar dan juga duta besar kita di Bangladesh. Ini karena orang-orang Rohingya itu, ini setahu saya ini Myanmar sama Bangladesh itu lempar-lemparan. Mereka bilangnya, kata orang Myanmar, ini bukan orang Myanmar, ini orang Bangladesh. Nah, sedangkan kata orang Bangladesh, ini bukan orang Bangladesh, ini orang Myanmar gitu. Dan ini juga kita sudah menyampaikan semacam warning gitu ke Bangladesh. Ini kalau misalnya terus menerus, nah ini mungkin, tapi ini yang menyampaikan warning mungkin bukan Kemlu langsung ya, tapi dari rekan-rekan imigrasi. Imigrasi itu sudah bilang apabila flow imigran ini tidak selesai, tidak ada terus, mungkin akan ada pengetatan keimigrasian untuk orang-orang Bangladesh dan juga untuk Myanmar. Tapi sejauh itu yang saya tahu. Untuk hal-hal lainnya, karena saya tidak menangani, jadi saya tidak bisa memberikan pencerahan lebih banyak karena takutnya salah ngomong juga. Mungkin itu saja, Pak Nofri. Ya, jadi kalau misalkan mau tahu tentang itu mungkin bisa ditanya ke diplomat yang menangani ya biasanya, Pak. Ya, di tempat saya juga menangani, Pak. Tempat saya menangani juga. Tapi dari aspek penanganan keimigrasiannya. Ya. Dan ada informasi-informasi sensitif memang, Pak, yang mungkin ya baiknya. Iya, betul. Kalau DPR RI sampai saat ini mendukung ya, maksudnya tidak mau mengangkat isu yang jelek-jelek tentang itu ya, Rohingya ya, karena sampai saat ini mendukung kita secara kemanusiaan pengungsi-pengungsi Rohingya tersebut. Pak Fadlizon sering sekali mengangkat isu-isu itu, gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Mumpung ada Pak Oki ini. Ada lagi yang mau ditanya? Siap. Nggak ada ya? Ya, sebenarnya apa namanya tadi sudah disampaikan kalau mau menjadi diplomat RI maka bisa nanti ada pembukaan CPNS, bisa mendaftar di Kemenlu RI dan semuanya sekarang terpusat di Kemenpan RI ya Pak ya. Ya, terus juga mungkin bisa dikasih gambaran Pak tadi tentang yang bukan diplomat itu, misalkan selain yang PNS dari Kemenlu di KBRI juga mungkin kan ada yang namanya atase Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang atase dan juga dari yang kalau nggak salah yang ada yang bukan staf lokal gitu ya Pak. Gitu mungkin bisa agak sedikit dijelaskan mungkin kalau misalkan mereka gagal gitu jadi kayak PNS di Kemenlu mungkin bisa pakai jalur dari mau jadi atase atau mau jadi staf lokal gitu ya Pak. Ya baik, ya, Pak. Terima kasih ya Pak. Tadi saya lupa sampaikan juga ya. Jadi tadi untuk yang diplomat non karir itu memang duta besar ya. Duta besar itu bisa dari non karir karena sesuai penunjukan presiden. Lalu ada juga Pak atase teknis. Atase teknis itu adalah yang mereka diplomat yang ditugaskan oleh Kementerian Teknis. Kementerian Teknis itu adalah Kementerian Pertahanan, lalu Ditjen Imigrasi, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Tenaga Kerja. Ada juga kalau di Bangkok itu ada atase kejaksaan Pak. Jadi mereka adalah pegawai negeri sipil dari Kementerian Teknis terkait yang dikirimkan ke KBRI atau KJRI untuk menjadi atase teknis. Nah, cuma masalahnya tidak semua perwakilan RI itu memiliki atase teknis. Itu hanya di tempat-tempat tertentu. Sebagai contoh, saya penempatan itu belum pernah Pak mendapat atase teknis itu di New York itu tidak ada atase teknisnya, di Darwin juga tidak ada atase teknisnya karena semuanya diplomatnya ada dari Kementerian Luar Negeri.
kecuali biasanya itu tempat-tempat yang sangat besar seperti di Kuala Lumpur, Singapura, Jeddah, itu biasanya atas teknisnya lengkap. Bahkan di Jeddah itu ada atas haji, Pak. Atas haji yang tugasnya memfasilitasi dan memastikan keamanan delegasi haji Indonesia. Nah, kemudian di luar itu ada juga di perwakilan itu namanya staf lokal staff. Mereka bukan pegawai negeri sipil dan kontrak itu berdasarkan kontrak. Dan kontraknya itu direview 2 tahun sekali. Jadi ini semacam apa ya? Semacam tenaga kontrak lah, Pak. Tenaga kontrak, dan masing-masing perwakilan itu diberi kebebasan untuk melakukan rekrutmen. Nah, cuma akhir-akhir ini mungkin perwakilan juga mungkin susah ya Pak kalau melakukan rekrutmen mandiri, jadi dilakukan terpusat di Biro SDM Kementerian Luar Negeri. Nah, syarat-syaratnya pun tidak seperti diplomat, karena yang diperlukan biasanya adalah skill teknis. Misalnya untuk local staff administrasi itu kita rekrut dari S1-nya akuntansi, atau misalnya ada yang khusus penerjemah kita rekrut khusus adalah sarjana sastra Inggris, misalnya seperti itu. Tapi staf lokal itu bukan PNS dan berkontrak dengan Kementerian Luar Negeri yang kontrak itu direview 2 tahun sekali, Pak. 2 tahun sekali. Jadi setiap 2 tahun itu kita review berdasarkan performance. Kalau misalnya kita anggap perform, ya kita perpanjang kontraknya. Dan banyak kok local staff yang sudah bekerja di perwakilan RI itu sudah 20-30 tahun gitu. Dan bedanya dengan diplomat yang mereka nggak pulang-pulang. Terus aja di situ yang itu di Amerika itu ada local staff yang sudah 45 tahun, Pak. Nggak pulang-pulang. 45 tahun bekerja karena kontraknya diperpanjang terus. Mungkin karena nggak ada lagi. Ya mungkin itu Pak, kalau mau bekerja di luar negeri selain jadi diplomat bisa menjadi local staff. Itu informasi rekrutmennya juga bisa di Google. Itu local staff itu pegawai setempat namanya. Jadi Google aja calon pegawai setempat. Itu nanti ada link khusus tuh untuk calon pegawai setempat. Nah, ini untuk calon pegawai setempat juga kadang-kadang agak spesifik ya requirements-nya. Misalnya yang saya tahu tuh kemarin di Jeddah itu khusus minta pegawai setempat yang spesialis bahasa Arab. Jadi bahasa Inggrisnya tidak diperlukan, tapi perlunya bahasa Arab. Ini jadi ya disesuaikan dengan kebutuhan begitu, Pak. Ya, jadi itu ya teman-teman. Jadi selain kalau misalkan ternyata pas lagi CPNS Kemenlu nggak, ya belum beruntung lah ya bisa pakai jalur yang tadi sudah disebutkan sama Pak Oki. Dan juga di Kemenlu benar tadi sama ada seperti selain fungsi-fungsi diplomasi juga ada misalkan tadi penerjemah. Kayak emang selama ini penerjemah banyak dari ini ya, dari Kemenlu ya. Walaupun sekarang sudah ada sesekali ditugaskan dari sekretariat kabinet atau dari fungsional penerjemah. Kalau di Kemenlu itu namanya kalau nggak salah fungsional penerjemah diplomatik kalau nggak salah ya Pak, Ya. diplomatik kalau nggak salah ya. Ya, tapi sebelum ada fungsional penerjemah itu juga banyak, misalkan Pak Widodo kalau nggak salah juga diplomat Kemlu ya Pak. Oh, Pak betul, Pak Widodo, Widodo, betul. Pak Widodo itu penerjemahnya Pak Harto ya, Iya. Pak Soeharto dulu. Terus habis itu setelah itu ada Pak Andre Omer. Pak Andre Omer itu sekarang di Houston, Pak di Konjen. ya kalau nggak salah di Houston itu Bos saya juga. Pak di Darwin, Pak. Iya iya. Kebetulan memang pernah diklat sama beliau. Jadi yang ngisi materinya itu beliau. Jadi ya itu selain jadi diplomat juga bisa jadi penerjemah bagi yang sastranya itu ya. Tadi juga staf lokalnya juga ada yang penerjemah. Jadi bagi yang sastra Inggris gitu ya bisa banyak jalur lah untuk masuk jadi di Kemenlu gitu ya. Atau banyak juga yang tadi dibilang dari kementerian, kalau misalkan ternyata gagal di CPNS Kemenlu bisa di Kementerian Pendidikan misalkan, terus habis itu bercita-cita untuk jadi atas pendidikan misalkan
atas pendidikan di Sydney itu teman saya itu Profesor Najib itu juga dari dosen ini ya, dosen IPB ditunjuk jadi atas pendidikan di Canberra. Oke, ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Oke, kalau nggak ada, kita tadi ada 10 penanya gitu. Kita sekarang mau izin nih Pak Oki, kita mau bagi-bagi ini, souvenir. Souvenirnya ada 4. Terus yang nanya tadi ada 10 orang. Karena pertanyaannya bagus-bagus dan saya yakin Pak Oki juga bingung gitu ya, yang mana yang dipilih untuk jadi terbaik. Bagaimana kalau misalnya pinter semua, pinter semua Pak ini. Ya, nah, makanya supaya adil, saya pakai ini aja lah, pakai kuis aja ya. Kalau ini sebenarnya saya juga mau pakai Kahoot, tapi saya belum pernah sebenarnya pakai Kahoot. Jadi kita coba dulu ya, karena biasanya offline. Kalau offline tuh bisa langsung kelihatan siapa yang pertama kali nunjuk. Kalau di sini enggak. Saya coba mudah-mudahan berhasil ya. Kalau nggak berhasil berarti ya mohon maaf ya. Oke, saya share screen di Kahoot. Ntar lo mudah-mudahan ini berhasil nih. Saya coba kalau kita play. Mudah-mudahan. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Di Zoom-nya kelihatan ya? Kelihatan ya? Ini hanya untuk yang 10 orang. Mohon maaf yang tadi nggak nih ya, start. Oke, cuma up to 10 players, berarti cuma karena Kahoot gratisan. Oke, ini game pin-nya. Bagi yang tadi nanya, ada 10 orang. Aji. Udah kan? Aji BKSAP, Liza, Bagas, Aditya, Yuan Fauzil, Bagus Andika Pratama, Hulaifi, Inka, Putih Lenggo Geni, Rahmat Aditya. Yang lain? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Siapa lagi yang belum? Rahmat Aditya belum? Putih Lenggo Geni. Tiga saja Pak. Hah? Apa termasuk Pak? Hah? Apa termasuk Pak? Jangan. Langsung saja. Saya tunggu 1 menit lagi ya. Rahmat Aditya sama Putih Lenggo Geni. Masuknya itu ke kahoot.it ya. Itu di scan aja. Kahoot.it. Ini PKJ ini siapa nih? Oh, Putih ya. Kahoot. Oke, ada 10. Kita siap ya, langsung main. Pak, jadi Pak. Oke, 1, 2, 3. Wah, semuanya benar. Oh, 1. Ada 1 yang salah. Oke. Hah? Kok 11 ya? Wah. Oke, kita lanjut. Wah. Oke, lanjut ya. Gak boleh gas.
Oke. Hah? Oh, 11. Ada penyeludup. Oke. Wah, bagus. Oke, kita lanjut. Cuma 4 pertanyaan. Wah, ada yang salah ya. Yang menang politik ya. Oke. Oh. Oke, satu lagi. Ayo siap. Satu lagi yang terakhir nih, Aditya sama Bagas nih. Oke. Oke. Ada yang salah 2. Aditya, Inka, dan ya Bagas. Bagas menang terus ya perasaan ya. Kayaknya harus diganti nih, jangan sampai Bagas yang nggak boleh ya. Oke. Selamat kepada Bagas, Inka, dan Aditya. Oh, satu lagi ya, podium ya, summary. Satu lagi adalah, oh nggak ada ya, podium. Hah? Apa nih? Tapi nggak tahu ya. Coba kita lihat caranya gimana nih. Maklum newbie. Correct. Nih. View poll report. Stop view report. So you have stop sharing your screen. Sorry. Poll report. Bentar ya, sebentar. Ini siapa nih? Players. Kita lihat yang keempat. 1, 2. Yang 4 di blok. Kayaknya Yuan ya. Karena di blur nih. Yuan nih. Oke, ini berarti selamat sama Bagas, Inka, Aditya, dan Yuan. Untuk oke, kita ini ya, Yuan. Selamat kepada para pemenang. Nanti hadiahnya gimana? Bisa diambil di BKSAP ya. Bisa diambil di BKSAP. Bagi sama Yuan satu lagi ya. Bisa diambil di BKSAP di bagian Alibahasa. Oke, terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Oki Yanuar yang telah sharing kepada kita tentang bagaimana menjadi diplomat, juga tadi seleksinya bagaimana, terus juga apa saja yang dilakukan oleh diplomat. Ya, mudah-mudahan bagi teman-teman semua yang memang dari awal sudah mau jadi diplomat bisa lebih kuat lagi keinginannya untuk jadi diplomat. Kebetulan anak saya juga bilangnya, anak saya itu di sastra Inggris juga di Universitas Negeri Malang. Beliau juga bilang, dia juga bilang, ayah aku mau jadi diplomat ya gitu. Jadi tercapai, Pak.
Jadi yang mudah-mudahan lah ini direcord, kebetulan dia lagi kuliah, kalau nggak lagi kuliah dia akan gabung, dia bilang gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan anak saya dan teman-teman semua bisa mewujudkan cita-citanya menjadi seorang diplomat. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Pak Oki ya, yang sangat luar biasa memberikan materi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih juga kepada teman-teman dari Menti BKS Pak Insan, juga dari Menti BKSAP, dan juga dari Komisi 10 dan dari Pusbankom. Ya, mudah-mudahan sangat berguna, dan kalau misalkan ada yang mau ditanya-tanya lagi, mudah-mudahan Pak Oki bisa meluangkan waktu lagi untuk sesi tanya jawab yang akan datang. Terima kasih banyak. Ya, closingnya dari Pak Insan. Oh, Pak Oki mungkin ada yang closing statement dari Pak Oki. Mungkin bukan closing statement Pak, ini aja Pak. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih Pak atas undangannya. Ini exercise juga Pak buat saya, karena ini saya akan mengikuti pendidikan berjenjang yang terakhir nih. Jadi ini pertanyaan-pertanyaannya juga alhamdulillah ini stimulating banyak hal gitu Pak. Terima kasih banyak, dan ini juga saya ingin mengucapkan semoga sukses buat teman-teman mahasiswa semua. Semoga semua cita-citanya tercapai, dan semoga sekiranya berkenan menjadi diplomat nanti dan mau daftar menjadi diplomat Kementerian Luar Negeri, semoga sukses, belajar yang baik, dan semoga kita bisa bertemu ya secara langsung, mungkin di Kementerian Luar Negeri atau mungkin di tempat yang lain, kapasitas yang lain juga. Mungkin itu saja Pak dari saya. Ya, mudah-mudahan sukses ya Pak untuk diklatnya. Ya, amin. Ya, terima kasih. Kita akhiri saja dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Makasih. Foto-foto. Kang Insan, hatur nuhun. Foto dulu Pak. Oh, siap. Untuk yang belum buka kameranya, mohon dibuka dulu biar kita foto. Atau di screenshot ya. Sorry, Chris, screenshot. Coba kamu. Oh iya, bentar. Kopiin aja dulu ya. Oke. Ada dua slide. Inka Rizky, Aditya Afandi, mohon dibuka. Oke, kita slide yang pertama. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Nggak bisa. Iya, 1, 2, 3. Nggak mau. Nggak bisa. Udah. Oke, di laptopnya cerah. Udah cerah? Dua-duanya udah? Oke, ya. Makasih banyak cerah. Makasih banyak teman-teman semua. Makasih. Terima kasih Pak Oki. Assalamualaikum. Assalamualaikum.